Mm-mm. gitu. Oke. Setelah keributan itu masjid saya dibakar. Masjidnya sampai dibakar. Iya, dibakar, pintunya rusak dan lain-lain. Nah, pokoknya kebakar. Terus si listrik saya kayak Potong. digaji semua. Oke. Iya, dipotong. Terus si pancoran air toren itu kan ada paralonnya, itu semuanya kayak dicacak gitu kan. Kalau bahasa Ah, Sundanya. iya. Mm-mm. Terus roda-roda semuanya itu yang asalnya dari sini pindah ke sebelah sana, di ujung sawah sana, orang-orang di sana itu aja sama gitu. Kayak karena saya pernah ngerasain ya, saya selalu ngomong ke teman saya kalau misalnya sulit, ngomong aja ke saya karena pernah ngerasain di titik itu gitu loh. Hmm. Nah, saya tuh nggak mau bagian orang yang nggak mau ngasih. Kalau misalnya kayak dalam artian bukan ngasih uang ya mas, cuman kayak ngasih fasilitator, ngasih jalan, ngasih apa, siapa tahu rezeki saya itu yang dari awal orang itu ngasih ke saya, itu tuh ada rezeki yang kenal ke saya gitu. Hmm. Ada sebagian rezeki orang lain kasarnya. Kasarnya tuh Ridwan itu sebagai apa jalan untuk rezeki yang lain Iya, gitu. benar. Mm-mm. Ya karena saya motivasinya itu karena saya pernah di titik yang kayak gitu, susah. Hmm. Saya 2018 Juni. Nah, Juni itu saya masih ingat saya ngurusin villa, Di mana? beli Di villa di Puncak. Puncak, oke. Iya, yeah. Saya beli itu hampir 20 unit, bukan beli ya, kontrak sama beli lah sebagian. Oke. Saya beli sama kontrak itu hampir 20 rumah villa. Kontrak itu maksudnya gimana? Jadi kan di sana itu kayak saya baru belajar ke sana 2018 Juni kalau nggak salah waktu itu. Terus setelah itu kontrak itu kayak Mas Boya punya satu villa gitu, tapi nggak ada yang ngurus. Oke. Nah, Hmm. saya kontrak tuh dengan saya pasti bakal nyediain pengurus dan resepsionis dan lain-lain lah, kayak hotel gitu kan sekarang itu. Nah, Oh, kayak di kontrak lah disewa tuh. ya. Iya, iya Oke. disewa, Ah. sorry, Oke. disewa. Hmm. Terus udah disewa sama kita tuh disewain lagi, Ke orang tapi lain. iya per bulan, per hari. Hmm. Kalau ke Mas Boy itu harus tahunan kasarnya, nggak bisa 1 hari. Nah itu kita sewa itu sekitar 17 unit, 3 beli. Wow, oke. Oh, banyak Nah, juga. iya banyak juga di sana saya investnya banyak banget. Tapi kodarullah itu di sana saya jatuh, Kenapa gara-garanya? si penjaganya kurang amanah lah. Terus saya di sana kurang tahu seluk beluknya di situ lah. Pokoknya di situ jatuh, duit uang yang saya masukkan sekian miliar itu baliknya cuma sekian ratus. Oke. Uh, uh, Hmm, Berarti terus Ridwan memang nggak ada orang lain yang apa diminta untuk mengontrol villa-villa itu saat itu. enggak, cuma Ridwan sendiri. Langsung sendiri. Langsung sendiri. Karena tapi di sana disiapin orang, ada 5 orang. Ada Hmm, tim marketingnya, ada tim kebersihannya, sama tim jaga gitu kayak resepsionisnya gitu kan. oke. Itu cuman satu orang itu yang saya percayakan kayak kasirnya gitu sama marketingnya itu ya tidak amanah kasarnya. Oke. Bagian itunya yang tidak mana. Mm-mm. Terus ada tindakan Mm-mm. hukum kah untuk mereka atau Enggak sih, sampai sekarang enggak. kenapa Anda baik sekali? Kenapa pertimbangannya? Pertama itu saya kan datang ke rumahnya, Hmm, datang lihat rumahnya karena lihat kondisi keluarganya, terus rumahnya dan lain-lain, mau ngapain gitu, kayak mau dipenjarakan juga kasihan gitu, posisi anaknya masih kecil, orang tuanya itu punten ya kayak sakit gitu kan, kalau misalnya dia dimasukkan ke sel itu kayaknya ya udah gitu. Kalau malah saya lebih sih susah kalau lagi. Oke. iya, kalau saya kalau udah ya udah gitulah, toh sama Allah juga ya udah gitu, harus gitu kali ya, gitu udah Hmm, tutup aja ceritanya, tutup. Terus itu nggak berselang lama itu barengan di villa aku bisnis batu bara di 2018 Batubara masih Kalimantan atau gimana? di Palembang. Palembang, oke. Mhm. Hmm, kita ke Palembang, saya ke Palembang terus ngurusin masalah kayak kita beli tambang, bukan beli ya, jadi kayak tambang ini diperuntukkan untuk saya gitu. Saya akan bayar
hasil tambangnya gitu. Nah, terus saya cari channel buat penerima tambang. Hmm. Ya, tapi aku juga nggak sendiri, ada orang lah. Nah, ada tuh di Purwakarta. Hmm. Di Purwakarta penerima tambangnya itu pabrik kertas. Pabrik Oke. kertas. Kita bayar ke tambang itu cash kan. Aku punya uang waktu itu di 2018 banyak banget deh pokoknya. Hmm. Hmm. Pokoknya terus aku bayarin cash sekitar berapa ratus juta. Tiba-tiba nyampe tuh barang, oke, kiriman pertama oke. Kita itu satu kiriman dapat untung 10 juta bersih. Hmm. Saya Dari itu dari dapatnya berapa ukurannya apa? Dari berapa ton batu bara itu? dari satu truk. Satu truk 10 juta. Iya, iya, tapi truk yang gede gitulah, nggak ngerti juga. Ah, ah. Pokoknya yang gede, terus dapat 10 juta dengan jumlah invoice itu sekitar 100 sampai 150 satu truk Oke. itu. Hmm. Nah, oke, dapatnya 10 juta tuh. Udah nggak masalah. Sampai di titik saya pengiriman kelima apa ke enam, kita pesan. Terus barangnya seolah-olah dimuat gitu. Karena saya tidak nyimpen orang di Palembang. Hanya cuma Hmm. modal kepercayaan. Oke. Tahu-tahu saya udah transfer dulu uang, barang nggak nyampe ke Purwakarta. Ada lagi kejadian kayak itu, kejadiannya setelah berapa lama tuh? Setelah pertama, tadi kan di awal-awal kan tetap dapat nih barang, tetap nyampe ke Purwakarta. Itu kiriman ke-6. Itu Kiriman kan? mungkin 2 bulan ya. 2 bulan setelah itu. Iya Hmm. 2 bulan deh. Apa 2 sampai 3 bulan. Ah. Nah, setelah itu saya nggak mau, oh berarti banyak mafia gitu. Yang nggak tahu Hmm. ya, mungkin apa saya yang ceroboh atau bagaimana. Udah itu, sudah saya nggak nutup pembuka bisnis baru. Udah tutup, tak, tutup aja. Saya cuman fokus di perumahan, di distribusi. Nah, di Yang distribusi villa ditutup sama juga berarti? ditutup di Sam- awal 2019 di Februari. Sampai Tutup. sekarang udah nggak lagi villa ya? Ada 3, cuman sudah Tiga mau karena yang dijual. dibeli tadi ya? Iya, Oke. Ah, ah, ah. Terus kalau yang ah, 2019 dapat tanah 7.000 meter di mana tuh sekarang? Cianjur. Cianjur lagi, ha? Dengan harga yang murah, Hmm. 50.000 1 meter. Oh, amazing. Mm-mm. Hmm. Beli tanah di sana 50.000. Terus saya bikin konsepnya itu, pertama terkonsep sama kampung Inggris yang di Pare ya. Ya. Nah, saya mau buka kursus bahasa Arab di situ Oke, terus? awalnya, sama baca Al-Quran. Hmm. Tiba-tiba pas saya bilang ini jadi berapa unit, set plan-nya udah diurus, legalitasnya kita urus, saya urus tuh di depan. Saya buat dulu masjid karena saya kadang-kadang suka ada urusan sosial, sama buat madrasah. Saya buat masjid sama madrasah di situ. Nah, setelah itu saya udah set plan, dapatnya 60 unit dari 7.000 meter, oke. Nah, saya konsepnya itu bukan syariah ya, eh, perumahan tanpa bank Oke. intinya. Tapi di konsep awal itu saya jadi rumahnya itu buat disewa-sewain yang dibuat di Pare loh Mas. Oke. Buat Kan yang di Pare kursus-kursus banyaknya. itu ya? Iya, benar. Jadi orang-orang invest gitu buat narik, tapi tetap ketika dia selesai dia dapat rumah gitu kan. Ah, oke. Awalnya. Hmm. Awalnya kan. Jadi dia cuman DP 5 juta selama 4 bulan rumah jadi. 4 bulan kita berjalan kursus itu dan dikontrak-kontrakan. Jadi mereka itu cicilannya berkurang dari kontrakan yang kontrak untuk belajar bahasa Arab. Oke. Kalau yang kursus bahasa Arab dan Qurannya itu sendiri, apakah mereka tetap harus membayar atau gimana? Harus berbayar kayak Harus Pare, berbayar. persis kayak Pare dulu. Konsep awal nih, konsep awal. Hmm. Nah, terus saya gathering tuh saat saya ngejelasin, kita ngejelasin legalitas, ngejelasin konsepnya seperti apa. Nama tempatnya itu Quranic dan Arabic Village. Sampai Hmm. sekarang Masih ada, itu tuh udah jadi dan terus sekarang. masih sudah jadi. Hmm. Jadi saya itu di 2019 itu gathering. Hmm. Gathering dalam satu hari itu
laku semua. Oh, itu waktu itu gatheringnya ngajak siapa? Ngajak orang-orang. Siapa orang-orang? Jadi saya tuh share di Facebook terus ada orang-orang yang kayak karena saya targetnya dibayar personanya itu targetnya orang-orang dia notabene nggak mau beli rumah tapi nggak mau pakai apa pakai Riba. bank, Oke, Bang. ya riba. Jadi ya saya nembak marketing itu orang-orang yang yang ngisi-ngisi di masjid. Oke. Mm-mm. Pokoknya laku aja 60 unit tuh dalam Mm-mm. waktu 1 sampai 2 hari. Dan dia masuk DP semua 5 juta. Masya Allah. 1 sampai 2 hari Ya, udah semua. iya udah laku, udah semuanya laku. Terus di tengah jalan kita bangun itu satu blok dulu. Bloknya pertama itu sekitar 20 unit kita bangun semua. Nah, Hmm. sama ribut Ributnya dengan yang konsumen apa dengan dengan warga warga? sekitar, dengan Kenapa? warga. Jadi ya gitu, jadi kayak miskomunikasi ya, maksudnya kayak saya males tuh ngadepin orang-orang yang nggak mau ngobrol gitu, kayak puntennya kayak nggak mungkin kurang pengetahuan, kurang bagaimana. Jadi segala sesuatu tuh pakai emosi kan, harusnya ngobrol dong, nanya gitu kan. Iya. Ini tuh mau seperti apa, mau bagaimana, akan dilibatkan atau enggak. Mm-mm. Gitu. Oke. Setelah keributan itu masjid saya dibakar. Masjidnya sampai dibakar. Iya, dibakar, pintunya rusak dan lain-lain. Nah, pokoknya kebakar. Terus si listrik saya kayak Potong. diregaji semua. Oke. Iya, dipotong. Terus si pancoran air toren itu kan ada paralonnya, itu semuanya kayak dicacak gitu kan. Kalau bahasa Nah, Sundanya. iya. Mm-mm. Terus roda-roda semuanya itu yang asalnya dari sini pindah ke sebelah sana, di ujung sawah sana, orang-orang di sana itu. Nah, tapi terselesaikan sudah, terus saya bangun sudah dibangun. Perubahan konsepnya itu dari Juli 2019. Karena kita asalnya mau buka rumah Quran sama kursus bahasa Arab, ternyata si orang-orang yang beli itu buat rumah tinggal, bukan rumah invest. Oke. Mm-mm. Ah, Jadi kan penuh tuh, warga di ah. sana udah diisi. Ya sudah, terus saya buat itu tadi boarding school, pinjak ke Hmm. boarding school yang anak yatim. Mm-mm. Ada yang anak yatim, ada yang bayar. Cuman Ini masih di lokasi yang rata-rata sama yang Quranic masih yang Center. sama. Nah, Masih yang sama. Jadi saya punya, udah setelah itu yang daftar hampir 70 orang. Oke. Terus yang Kebanyakan diterima, yang diterima hanya 30. kenapa? Ada persyaratannya atau gimana? Ada syarat sih, kita ada syarat. Oke. Ada syarat karena kalau disamaratakan kita susah sih. Kalau saya susah itu susah menyamaratakan ketika nanti ada target hafalan atau target apapun. Kalau anaknya tidak rata itu susah gitu kan. Oke. Kasihan yang nggak Hmm, kasihan yang startnya itu jauh gitu dari dia. Jadi ya oke. udah saya itu sampai di titik itu saya udah jadi udah berjalan tuh distributor, perumahan, terus boarding school berjalan. Cuman boarding school ya capek sendiri saya. Kenapa? Kenapa? Dulu iya sampai ke pasar sendiri, segala macam sendiri. Apa ke pasar maksudnya beli untuk makanan Makan, buat yang boarding itu? iya sendiri. Oke. Ya Mm-mm. Allah. Padahal tinggal di waktu itu di Bandung apa udah di Jakarta? Pindah-pindah. Tapi jadi Bandung, Cianjur, Bogor, Jakarta. Ya ampun. Saya bisa kerja itu sampai jam 4. Pas Adan baru bisa pulang ke rumah. Hmm. Iya, udah. Ridwan yang tadi 30 orang itu yang anak yatim itu kan ya? Iya, Yang mereka dikasih fasilitas nggak usah bayar untuk ikutan ini. ada yang bayar, ada yang enggak. Cuman yang bayar di sana itu maksudnya tuh enggak ya, kamu harus bayar sekian gitu. Enggak Oke. sih, ada yang kadang-kadang kasarnya saya selalu menjelaskan, Bapak Ibu kalau misalnya di rumah kan tetap makan ya, gitu kan Hmm. kasarnya. Hmm. Tapi
mohon kalau misalnya ada lebih rezeki kan kasihan juga ini namanya kasarnya itu anak ibu atau bapak Mm-mm. kan kalaupun tinggal di rumah kan tetap makan kalau misalnya bapak nggak keberatan kan bisa tuh ngasih makanan ke pesantrennya aja mentahnya kasarnya Hmm, berasnya aja gitu kan oke. ya, tapi alhamdulillah mereka suka kadang-kadang ngasih beras gitu ngasih kalau datang ngasih sayur ngasih telur dan lain-lain gitu. Oke, itu biasanya anak-anak ini asalnya dari mana? Daerah Cianjur juga atau gimana? Enggak Cianjurnya nggak ada malah. Oh gitu. Aha, aha. Iya, kebanyakan waktu yang terakhir itu di orang Tangerang. Oke. Mm, Menarik. Aha. Tangerang Hmm. sama Aceh. Jadi Ridwan udah berinvest ya maksudnya ngebangun juga terus ngerekrut guru-gurunya juga nyari sendiri atau Iya, kalau guru-guru ya, saya Hmm. ngerekrut sampai sekarang. Wah, tapi awal-awal iya, struggle-nya itu ngurusin dari subuh, ngurusin harus ke pasar, terus Masya udah ke Allah. pasar, saya ngurusin yang di distributor, ngecekin yang di distributor, udah siang itu ngurusin yang ke perumahan. Oke. Oke, terus ngurusin udah sih itu aja tiga waktu itu. Berarti sampai 2019 jadi distributor kopi Kapur Baru tetap berjalan, kemudian juga Mm-mm. apartemen masih belum dilanjutin lagi ya. Iya, tapi Nah, dijualnya kan udah selesai gitu. Yang iya. apartemen itu di 2019 udah selesai dijual Oke. semua. Dijual hanya sisa sekarang 4. Oke. Aha. Hmm. Terus sekarang yang di Cianjur itu. Nah, setelah ini sepertinya kita kemarin-kemarin ngobrol ada yang baru lagi nih. Apa? Oh, kalau yang baru itu saya di 2020 kan itu tetap berjalan. Hanya kan COVID mulai itu Iya. 2020 ya. Ah, COVID mulai. Nah, itu kerasa di distributor sama di distributor lah teruntuk karena itu kayak perusahaan yang paling lama aku pegang gitu kan. hmm. Itu kerasa banget. Saya itu hampir rugi itu sekitar 20 sampai 30 juta sebulan. Rugi malah ya. Rugi itu karena saya itu berpikiran ya udahlah mungkin bulan depan dan bulan depan tapi karena ya itu Ternyata target itu panjang ya. tertutup kos kos Hmm. rasio juga nggak tetap gitu jadi sudahlah maksudnya tetap berjalan tapi turun terus turun sampai sekarang masih sekarang masih distributor Hmm. masih 2000 ini. Tapi udah Kalau mulai yang pulih sekarang. enggak Belum, belum ya. Oke. belum. Cuman kalau yang oh iya ceritanya kalau yang perumahan yang syariah itu saya itu beli ke saya langsung enggak lewat bank. Jadi Oke. langsung transaksinya di kita. Kita Hmm. punya data analis dan lain-lain. Kalau yang Oke. kalau yang perumahan sampai sekarang tuh masih mereka cicil saya ke kantor. Oke, good. Berarti transaksinya langsung ke kantornya Ridwan ya, tempatnya Ridwan. Hmm. Uh, Kalau yang distributor kayaknya mau tutup besok bulan dari start yang from mana September. yang kopi dan kapur Semua, semua? Kenapa? ya. Karena ini COVID ini. Kos, iya, karena Oh. kos. Karena kan kalau distributor itu saya offline ya, harus Hmm. ke toko gitu langsung. Iya. Sedangkan sekarang kan terus digital juga naik. Oke. Jadi di 2000 kemarin itu di bulan Januari, Februari, Maret, April, ya saya April mau bulan puasa mutusin usaha digital. Usaha digital untuk distributor itu. Oh iya, Barang-barang. distributor dulu. Di Oke. distributor dulu aku digital terus setelah itu kepikiran buat produk kali ya kataku terus aja gini loh distributor itu setelah 7 tahun berjalan itu saya tuh kayak dikejar-kejar tetap target harus tercapai bayarin bayarin hutang dan lain-lain gitu kan Hmm. tapi tetap sama lah isinya mah harus tutupin target gitu nah buatlah saya produk kemarin itu Hmm. yang baju yang masuk ke fashion lah nyobain gitu kan karena Baju koko saya ya? awalnya ya baju Hmm. koko di bulan Mei itu. Hmm. Nah, itu Fawas kan namanya. Kalau Fawas itu saya kan lihat di Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an itu kan namanya sukses itu kan buat mencapai kesuksesan. Harapan saya itu waktu pertama buat itu saya masih ingat tuh 28 Maret apa April gitu. Saya pikirnya
harapannya saya mah cuman kalau misalnya yang pakai itu mencapai kesuksesan ketika ibadah kan baju saya basicnya baju koko dulu. Oke. Nah, berjalan sampai sekarang itu tapi saya nggak nyangka sih, nggak nyangka banget soalnya udah modalnya udah kecil saya itu kan udah tetap uang ada tapi kayak buat bayar dan lain-lain lah. Hmm. Saya cuma modalin uang sekitar 30 jutaan Mas dulu Hmm. yang baju Fawas. Hmm. Terus sekarang omsetnya jadi berapa nih kalau boleh tahu? 70 baru 7 dari bulan Bulan pertama 70. bulan pertamanya ya. Sekarang Hmm. dan bulan pertama itu kan mendekati Lebaran juga saat Puasa itu ya. Lebaran. Nah, Iya. oke. Hebat, hebat. Nah, sekarang apa langsung kita ngebahas tadi katanya baru pulang dari Subang, berarti ada bisnis baru lagi nih. Ya kalau Subang terus sekarang itu kan digital saya kebuka hijab juga tapi hijab baru 2 minggu sih. Oke, sampai Baru 2 minggu. mereknya Fawas juga sama. Enggak, Pamela. Pamela, oke. Pamela hijab pakai F. Oke. Orang Iya, Sunda ya. kalau yang sekarang iya pakai F. Ya, silakan tadi kalau apa? Udah yang kalau yang di Subang itu sekarang aku mau buat sama. Jadi kemarin itu ada urusan pembangunan lah. Nah, saya bangun sekarang sama saya. Oke, bangunan apa rumah Ngebang maksudnya? enggak rumah. Saya ngebangun yayasan lembaga pendidikan. Ah, oke, lembaga Mm-mm. untuk SD Di sampai SMA kayak gitu. SMP sampai SMA Oke. sekarang. Di Hmm. Subang itu baru berjalan 2 minggu. Oke, berarti Tapi belum jadi ya, belum mm, beroperasi. belum. Tapi sekarang sudah dibuka pendaftarannya. Tapi itu saya nggak ikut campur, hanya cuman ngasih gambaran harus seperti apa. Oke. Terus di Bogor juga ada sekarang. Saya di Bogor ngebangun sama lembaga pendidikan itu di Bogor 2 titik Di mana tuh? di Darmaga. Di Dermaga dekat kampus IPB atau lebih jauh lagi? Iya, dekat, deket, Dekat kampus. deket lah. Cuman 10 menit dari IPB. Hmm. Terus sama di Ciomas. Ciomas itu dekat rumah saya, berarti. Ya, saya di Ciomas di jam-jam di perumahan jam-jam apa gitu saya Jam-jam lupa. Tirta. Ya, benar. Hmm. Terus sama satu lagi di Tangerang. Di Tangerang juga ada pendidikan juga ya. Ada ya di depan UT. Apa nih apa motivasinya kok sekarang bisa beralih ke arah pendidikan? Ya tadi Ada maksud lu nggak visi dan kayak misinya? kalau visi ya tetap aja sama gitu kayak karena saya pernah ngerasain ya. Saya selalu ngomong ke teman saya kalau misalnya sulit ngomong aja ke saya karena pernah ngerasain di titik itu gitu loh. Nah saya tuh nggak mau bagian orang yang nggak mau ngasih. Kalau misalnya kayak dalam artian bukan ngasih uang ya mas, cuman kayak ngasih fasilitator, ngasih jalan, ngasih apa siapa tahu rezeki saya itu yang dari awal orang itu ngasih ke saya itu tuh ada rezeki yang kenal ke saya gitu. Hmm. Ada sebagian rezeki orang lain kasarnya. Kasarnya tuh Ridwan itu sebagai apa jalan untuk rezeki yang lain Iya gitu. benar. Hmm. Ya karena saya motivasinya itu karena saya pernah di titik yang kayak gitu susah Oke. itu aja. Terus sekarang itu alhamdulillah tuh mas sudah kan tadi tuh di Bogor ada 2 titik kan, terus di Tangerang ada satu, di Subang ada satu. Nah saya itu alhamdulillah sekarang itu ada yang baru 3, jadi ada 7. Masya Allah. Iya, iya ada 7. Yang paling besar saya di Yogyakarta. Oh di Mungkin Yogyakarta minggu ada. depan, iya minggu depan saya ke Yogyakarta. Ya ampun dia betul-betul ini. Tapi kalau misalkan nanti kan apa distributor tadi mau tutup ya bentar Tutup. lagi. Terus sekarang berarti untuk biaya sehari-hari dan lain-lain dari yang baju ini ya. Iya baju sama kita punya jahe juga produk. Produk jahe itu maksudnya apa tuh? Produk jahe di Apa mau nggak ada di minuman, sini minuman atau minuman serbuk jahe oke, bikin sendiri atau gimana? buat sendiri. Oh, Saya hebat punya di juga Bandung. di Bandung.
Ya, Jahe apa kebunnya nih? di Banten. Jahe merah. Jahe merahnya yang dibuat serbuk. Jadi dikeringin sendiri, diproduksi di Bandung sendiri, dijual. Tapi Cuman sama nggak kondisinya karena tadi kan yang distributor kan agak terhambat karena COVID ini. Nah, jahe juga kan mirip-mirip gitu. Gimana? Apa karena COVID kan orang-orang tahu manfaat jahe jadi malah lebih laku? kalau saya kan kemarin itu, kalau tadi tuh distributor itu offline ya Mas. Sekarang kan Ah, ada PPKM, jadi tutup toko tuh semua. oke. Mhm. Iya, nah terus kan karena saya baca peluang sama belajar di kemarin di bulan Maret, jadi saya alihin semuanya ke digital Mas, Digital. jadi ke Oh, online. oh Jadi kan oke. kalau kalau distributor kemarin tuh hanya cuman sebatas Cianjur sama Sukabumi. Ah, Iya, jadi cuman kayak ya udah tokonya itu misalnya ada 500 toko ditambah PPKM kan jadi motong tuh, jadi kecil kan. mhm. Nah, jadi terbatas. Nah, sekarang itu kemarin waktu bulan Maret kenapa aku keluarin baju Fawas? Ya udah sih gitu kan, masa sih dari 270 juta jiwa di Indonesia masa 1%-nya nggak dapat ke saya gitu. 2 juta kok 2 juta 700 ya, bener nggak Ya. sih? Ah, iya. Ya, ya kalau misalnya 2 juta orang beli baju Fawas kan lumayan tuh dapat duitnya banyak. Udah Betul tuh. sekali prinsipnya. Ya, udah gitu saya buat jahe. Makanya jahe tuh kebetulan kan waktu itu kemarin COVID lagi naik. Jadi segala sesuatu ya tetap aja. Meskipun ekonomi turun, tetap aja sih sebenarnya kalau saya itu selalu pikir ya pasti ada rezekinya gitu. Jadi pada beli, tetap aja pada beli. Oke, jadi ini nih yang dimiliki sama pengusaha itu selalu yakin gitu ya, selalu ada aja rezeki mah ya, nggak usah khawatir gitu ya. Ya, ada rezeki Mas. Ya, saya juga tadi tiba-tiba kaget di telepon kemarin malam, Rit, ada proyek 3 tolong gambarin gitu kan. Di mana aja ukurannya sekian-sekian, nilainya sekian loh, Mas. Saya itu selalu gini loh, sampai merinding saya selalu bilang sama Bapak itu selalu bilang, kalau misalnya kita berdoa terus, kita berdoa sama Allah itu siapa tahu kalau lagi Allahnya itu ditutupin kerannya terus kita ngedoawan pasti kayaknya mau diijabah. Nah kerannya itu dikocorkan. Saya itu tiba-tiba kemarin aja udah hopeless gitu, hopeless itu kayak ya udahlah, udah deh putusin, udah aku mau kerja ke orang gitu. Waktu kemarin tuh di bulan Juni, Iya kan, pas kita serius. telepon-telepon kemarin kan. Iya, mau di Juni karena saya udah masuk ke instansi tersebut kan. Heeh, Udah bilang itu terus heeh. doa 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 tiba-tiba dia itu ngasih proyek sekitar sekarang yang pertama itu sekitar 200 juta kemarin terakhir Oke. selesai 200 juta, sekarang ngasih 1,3 yang Wow. Bogor Hmm. satu proyek. Si bapak yang di awal itu tadi ya, yang dibantu itu ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Yang di Subang sekarang juga itu sekitar satu satu satu. Oke. Yang di Jogja itu sekarang 1,5. Masya Allah. Nih sekarang Mantap. yang 3 yang baru ini nggak tahu nilainya berapa karena baru baru besok saya rinciin RAB-nya. Saya nyuruh ke adminnya. RAB itu apa? Mm-mm. Maaf, saya udah lama nggak di Indo. Eh, apa rencana anggaran biaya ya? Oke. Oke. Sorry, Mm-mm. karena saya nggak terlalu familiar dengan Nggak istilah-istilah bisa bisnis. salah saya juga. Nuhun pisan, Iya, udah dikasih. Nah, ini kan iya. tadi nih kita dengar Mas Ridwan ini perjalanan bisnisnya banyak banget. Tapi tentunya kita juga ingin tahu kesusahan-kesusahannya gitu. Selama bisnis pastinya nggak lancar terus, Pan, atau gimana? Mungkin Mas Ridwan ini beda, lancar terus. Kalau misalkan ada Nggak yang lancar. susah ya. Silakan, tolong ceritakan. Mungkin ini juga bisa jadi apa pelajaran untuk yang mendengarkan yang ingin membuka bisnis juga di kemudian hari. Silakan. Kalau di distributor itu saya target ya, kejar-kejaran sama target. Itu susahnya. Jadi ketika ada yang jatuh tempo, payment yang jatuh tempo itu harus dibayar, tetap harus dibayar meskipun barang masih banyak, target tidak tercapai kita harus tutupin. Hmm. Itu. Terus Oke. kayak si SDM, Hmm. kompaknya itu kekompakan teman-teman kita tuh harus erat gitu. Jadi Maksudnya karena teman-teman ini karyawan ya maksudnya. karyawan, Ah, teman-temannya itu harus erat karena kalau nggak erat kayak
mereka tuh kayak bukan siapa-siapa. Jadi kayak ya udah gue kerja selesai pulang. Kalau ngerasa Ah, keluarga, kayak mereka tuh bakal sayang gitu loh ke kantornya, sayang ke sesama. Maksudnya sesama tuh maksudnya kalau misalnya ada sulit, ya udah kita bantu gitu. Targetnya sesulit apa sih gitu. oke. Jadi Nah itu ha- ah, suasana kerja harus dianggap mereka juga merasa memiliki si perusahaan ya. benar. Kalau Oke. saya ya, kalau Hmm, versi saya. hmm, Nah, di distributor itu dapat tuh sampai 2017, dapat sampai 2018 saya rasa dapat. Cuman setelah Covid itu di 2019 ke sini sekarang hmm. karyawannya ganti-ganti terus dan kayak ya udah gue kerja kerja aja. Oke. Jadi Mm-mm. rasa memilikinya berkurang sekarang tuh ya. Berkurang Hmm, benar. hmm, Terus kalau yang di perumahan itu kalau misalnya mau buat satu perumahan. Ya, kalau saya sih mungkin karena otodidak ya, nggak bukan kayak orang-orang yang kayak Citra Grand ya, Citraland ya, hmm, hmm. yang perumahan gede gitu, Ya. terus kayak Podomoro itu mungkin udah terkonsep. Kalau saya belum karena memang otodidak dan memang ya saya punya tanah ya saya mau buat perumahan waktu itu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kesusahannya itu konsepnya dimatangkan sama legalitas dan lain-lainnya itu. Hmm. Kalau karena ngurusin legalitas itu susah, susah banget kalau misinya nggak ada orang dalam. Oh, oke. Iya, Termasuk yang kalau untuk itu ya apa sih pertanahan nasional itu ya badan itu iya juga susah juga. BPN di Hmm. BPN-nya gitu-gitulah pokoknya. Tapi alhamdulillah ya kalau saya sih lancar, cuman ya proses. Oke. Nah, terus kalau boarding school rasanya, tapi tetap ya di boarding school, di distributor, di perumahan itu semuanya karyawannya harus bonding timnya harus kuat deh. Hmm. Jadi Jadi biar ngerasain gitu loh kalau misalnya di perumahan target bangunannya oke, misalnya tuh penagihannya juga oke, itu kan kayak keratan kalau misalnya penagihannya tidak sesuai nanti gimana pembangunannya. ya Jadi betul. harus bonding timnya terus kayak target hafalan yang di boarding school itu harus seperti apa gitu. Maksudnya seperti apa tuh kalau tidak ada rasa miliki si pesantren atau boarding school itu kayaknya orang-orangnya cuman ya itu tadi datang cuman udah datang ya selesai. Jadi hanya menyelesaikan tugas intinya ya. Iya, kayak cuman transfer ilmu, mau bisa Ah. atau enggak selesai. Hmm. Nah, makanya penting di situ. Udah gitu. Nah, terus saya itu paling pusing sama yang perumahan yang tanpa bank itu. Ya, itu saya Karena harus ngurus sendiri itu ya. ngurus sendiri sih sebenarnya itu gampang ya. Itu kayak ngurusin ngurusin ke BPN. Ada orang ya, ada BPN tinggal, nih Pak, sertifikatnya tolong diuruskan. Selesai. Hmm. Terus lebih mau punten nih, saya selalu ngomong ke orang-orang yang di perumahan sana itu bilang, saya itu perumahan tanpa bank, tapi tolong diperlakukan layaknya sebagai penjual. Sama halnya kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu tuh Harus beli ke ke bank. bank. Kenapa Harus masalahnya? gitu. Kenapa? Contoh nih, tapi saya tidak akan memukul rata ya, Ya. memukul rata orang-orang yang tinggal di saya atau tinggal di tempat lain dengan tanpa bank mungkin sama atau tidak. Cuman kalau misalnya saya rasa itu risih sama rese orang-orangnya. Karena terlalu banyak tuntutan. Ya benar. Kayak contoh nih, ini dong, tolong dong, bocor. Tapi itu tidak masalah selama masa garansi. Kalau saya, Oke. Hmm. karena ada masalah garansi 90 hari, nggak ada masalah. Tapi setelah kalau misalnya setelah itu terus dia ngomongin rumahnya jelek kayak gini ya, terus saya bilang kenapa mau beli di rumah di tempat saya Dan, selalu bilang gitu. dan itu udah lebih Tapi dari 2 bulan mereka tinggal di situ ya. iya, tapi saya kan bilang kalau misalnya selalu saya bilang terus ada keluhan silakan masukkan ke customer service, nanti kita urusin bersama gitu kan. Hmm. Gondoknya itu dia selalu kayak ngomongnya nggak enak, padahal saya sih kurang gimana memfasilitasi mereka gitu. Itu aja sih orang-orangnya karena kan kata orang itu rambut sama hitam, mata misalnya sama coklat, tapi dalam isi itunya tuh selalu beda. Oke. Itulah nggak ngerti saya orang sampai sekarang saya gondoknya itu. Hmm. Sam- Sampai dia nanyain detail legalitas. Sebenarnya itu kewajiban
pelajaran sih, hanya kayak aneh aja orang-orang kayak legalitas harus ditanyakan, sedangkan kita tuh menjelaskan dari awal. Kan legalitas kan udah diurus dari awal kan, sebelum mereka membeli juga udah tahu biasanya. Udah tahu Hmm. kita legalitasnya seperti apa, tapi dia minta fotonya. Ya, saya nggak, saya itu rasanya itu minta fotonya, terus setelah minta fotonya saya selalu ngomong gitu kan, Bapak kalau di bank minta foto legalitas nggak? Pasti nggak akan, kata saya. Terus eh, customer service saya selalu saya selalu mendidik customer service saya seperti ini. Tolong WhatsApp secara berkala. Maksudnya secara berkala itu bukan dalam artian mengingatkan tagihan, tapi mengajak ngobrol. Ngajak ngobrol itu Berkomunikasi dalam yang artian, baik ya, oke. iya, contohnya mah, Assalamualaikum gitu, Pak, Bapak, Ibu sehat gitu kan. Hanya seperti itu. Tapi orang-orang di sana itu menganggap itu negatif. Menganggapnya itu kita tuh nagih. Mungkin kalau ya Hmm. mungkin karena posisi mereka seperti itu jadi merasa seperti ditagih. Tapi itulah ya tantangan-tantangannya ya kalau misalkan di bisnis Mm-mm. properti yang harus dicicil, Ke ada hal-hal seperti itu ya. Oke. Iya, terus ya itu. Terus ditagih tuh saya selalu menjelaskan, tapi saya selalu marah balik. Maksudnya marah balik itu bukan dalam artian marah kasar, cuman kayak menegur, Pak, karyawan saya hanya menanyakan kabar. Apa salahnya sih jawab alhamdulillah baik, gitu aja. Nggak minta panjang lebar kok. Gitu aja. Tapi dia tiba-tiba ngomong gini, belum belum jatuh tempo kok udah nanya-nanya katanya. Udah nagih-nagih. Saya udah bilang itu saya bukan nagih. Saya cuma menanyakan kabar, baca konteksnya. Dalam artian saya itu karena sekarang tuh di era seperti ini, maksudnya kan kalau ada apa-apa, bukan dalam artian rumah ya rusak ya. Kalau rumah rusak, kalau misalnya bahasa garansinya habis, ya udah selesai. Tapi kalau misalnya itu ada kalanya beliau itu sakit, dia bisa ngontak admin dong. Hmm. Sakit, terus misalnya itu ada apa, misalnya ada keperluan apa ke kantor, itu enak gitu komunikasinya. Nah, Hmm. itu kayak nggak tahu deh, komunikasinya mungkin kurang bagus di kita, di dua belah pihak. Saya juga tidak menyalahkan, hanya saya selalu ngedukasi, Pak, Bapak, Ibu, ketika saya admin saya nge-WhatsApp itu sepertinya saya cuman hanya menanyakan kabar, tidak lebih. Kalaupun misalnya Bapak atau Ibu tidak mau menanyakan, tinggal udah tidak mau ditanyakan waktu itu, ya udah skip aja, nggak usah dibalas. Hmm. Udah itu aja sih. Terus kalau di distributornya, kalau yang sekarang online tuh kok saya ngelawan semua nasional kan. Oke. Ini digital online ini marketplace-nya bikin sendiri atau ikut yang lagi udah ada di Indonesia? Kalau sekarang masih diikut marketplace, mungkin bulan 2 bulan atau sebulan kemudian saya pakai website, tapi website saya udah ada. Oke. Good. Udah ada. Oke. Soalnya datanya takut diambil. Ya betul. Kemarin kita sempat teleponan itu ya. Ya. Iya, datanya. Ini ya untuk audiens. Jadi seminggu yang lalu ya kita teleponan. Saya belajar banyak banget nih dari Mas Ridwan. Dia ini karena kita ketemu sebetulnya 2 tahun lalu ya, 2019 ya. 2019 2020. Iya, Ya, sebelum di COVID antara ya, itu saya. sebelum COVID jadi Ya. 2019 ya. Waktu itu Mas Ridwan ini ke Jerman, kita ya ngobrol sedikit sih ngobrolnya, dan malah ini kita lewat online gini malah ngobrolnya lebih banyak lagi nih, dan seru sekali. Saya jadi belajar banyak hal juga. Mungkin nanti ya, audiens yang terutama yang usia muda, yang jika kalian ingin bisnis, intinya sepertinya kita jangan terlalu khawatir gitu ya. Jalani aja. Iya. Soalnya kalau dilihat dari Mas Ridwan ini, kayaknya dia apa ikut arus walaupun dia masih punya prinsip tersendiri juga dan punya goal-goal gitu loh. Tapi kayaknya nyantai, humble dan goalnya tercapai. Sepertinya itu yang saya lihat. Betul nggak? Iya, betul. Tapi tetap sih kayak kita pengen gini, tapi dalam kenyataannya yaitu justru kayak tantangannya banyak lah Tantangan untuk banyak. Dan dapetnya. sebagai pengusaha juga walaupun udah
banyak hasilnya, tapi masih tetap harus belajar ya, jangan sampai menyerahkan semuanya ke orang lain gitu ya, tetap harus dikontrol juga, begitu kan? Iya, sampai sekarang, sampai kemarin aja produksi video dan lain-lain yang Fawas sama yang Pamela masih saya ikutin kok. Kalau Mm-mm. saya prinsipnya, Oke, karena saya kan ngerasa masih muda ya, emang masih masih muda muda banget, jadi jangan hanya merasa tapi belajar, masih jadi belajar gitu. Gitu aja sih kalau saya. Hanya ya udah itu sih kalau saya itu, kalau tapi tetap ya di umur saya yang sekarang itu pengennya sih kayak orang-orang yang rame sekarang. Misalnya rame sekarang tuh banyak banget yang sukses. Tapi kalau saya baru opennya itu kemarin. Hmm. Baru di bulan Maret kali ya. Oke. Nah, mungkin karena Mas Ridwan juga kelihatan capek karena dia baru pulang dari Subang nih. Saya terima kasih sekali Iya. dia udah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Mungkin di akhir sebelum kita beres nih ada nggak apa sih kalimat sakti untuk memotivasi orang-orang di sana? Ya terserah deh. Yang pasti mungkin untuk mereka yang ingin memulai usaha, kira-kira apa tips-tipsnya? Mulai ya, mulai dulu ya mulai. Kalau saya mulai dulu. Kira-kira Nggak ada harus modal juga mulai. nggak ada modal juga mulai gitu ya. Bakal mulai. Ah, Pasti kok. Jadi gini loh, kalau saya lawan aja. Maksudnya kayak gini, misalnya nih, si Ridwan mah enak, misalnya tuh banyak duit, misalnya tinggal usaha ya tinggal usaha nih. Nah, tapi ada kok caranya yang tidak punya modal tapi dia bisa buka usaha. Ada hmm. banget, banyak. Jadi percaya gitu Se ya. Hmm. itu aja sih kalau saya itu, kalau misalnya sekarang nih, kemarin-kemarin ya udah gitu, mudah mulai aja. Nanti yang berlalu ya sudah gitu. Kalau yang mau maju ya kita rubah orang mindset kitanya udah. Terus sama waktu saya belajar kemarin itu pasti bakal ada jalan. Jadi nanti tuh yang open mind itu kita sendiri kok, yang tahu solusinya juga kita sendiri. Oke. Pernah nggak Ridwan di satu titik misalkan Ridwan pengennya jalannya ke jalan yang kanan, taunya dikasihnya sama Allah itu jalannya yang ke kiri ternyata. Pernah nggak seperti itu? Contohnya apa tuh? Misalkan Kayaknya Ridwan pengen bisnis apa gitu, tapi ternyata malah bisnis itu gagal, akhirnya malah dibelokkan ke bisnis yang lain, tapi dengan pelajaran yang didapat selama proses untuk bisnis A gitu. yang sekarang aja cuman distributor ke digital. Digital, oke. Mhm. Oke, sepertinya karena kita udah lebih dari 1 jam juga ngobrol-ngobrol dan Mas Iya. Ridwannya udah capek dan kita udah banyak banget belajarnya. Terima kasih banyak Mas Ridwan. Mudah-mudahan nanti Ya, di Mas. kesempatan lain bisa ngobrol lagi. Saya ucapkan juga terima kasih ke semua audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.